Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan membahas buku Kuliah Akhlak Tasawuf bab 7 sampai bab 9, yang mana buku ini sudah dibahas sebelumnya oleh teman kami. Isi buku ini sangat penting bagi kita sebagai mahasiswa muslim karena berkaitan dengan pembentukan karakter di tengah tantangan zaman. Secara garis besar ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama, tanggung jawab dalam Islam, kemudian akar dan asal-usul tasawuf, serta pembagian tasawuf. Tanggung jawab dalam Islam. Tanggung jawab dalam Islam berarti kesadaran kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri, bahkan sesama manusia, bahkan juga dengan alam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah menegaskan bahwa sekecil apapun amal akan dibalas. Jadi hidup ini penuh dengan konsekuensi. Tanggung jawab juga tidak hanya sebatas ibadah, melainkan juga menjaga kebersihan, melestarikan lingkungan, dan berbuat baik kepada orang lain juga bagian dari ibadah. Karena manusia ditugaskan menjadi khalifah di bumi. Artinya, tanggung jawab adalah fondasi membangun masyarakat yang beradab. Kemudian yang kedua, akar dan asal-usul tasawuf. Tasawuf berintikan pada ihsan, yaitu penyucian jiwa agar merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Praktiknya sangat sederhana, yaitu membersihkan hati dari sifat sombong, iri, dan dengki melalui zikir serta muhasabah. Ada beberapa pendapat soal asal kata tasawuf. Dari safa yang berarti kemurnian, dari sufah yaitu mengingatkan pada sahabat Nabi yang hidup sederhana di serambi masjid. Kemudian sejak awal tasawuf sangat erat dengan kesucian hati dan kesederhanaan hidup. Kemudian yang ketiga, perkembangan tasawuf. Perjalanan tasawuf memiliki beberapa fase penting, diantaranya yaitu zuhud. Tahap awal itu meninggalkan berlebihan pada dunia. Kemudian makamat dan ahwal. Makamat adalah tahapan spiritual hasil usaha, yaitu seperti tobat, sabar, dan syukur. Sedangkan ahwal adalah kondisi batin yang Allah anugerahkan langsung, seperti cinta, rindu, dan takut. Kemudian tasawuf falsafi, yaitu dipengaruhi oleh filsafat, misalnya Ibnu Arabi dengan konsep wahdatul wujud. Kemudian tasawuf akhlaki atau sunni, yaitu lebih sederhana dan membumi, fokus pada perbaikan akhlak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian neosofisme, yaitu tasawuf modern yang tidak hanya fokus pada zikir tapi juga peduli pada isu sosial, pendidikan, dan keadilan. Tokoh-tokohnya seperti Nur Khalis Majid dan Fazlur Rahman. Penjelasan ini ibarat menaiki tangga spiritual. Setiap tahapan membawa kita lebih dekat pada Allah. Kemudian pembagian tasawuf. Secara umum tasawuf terbagi menjadi 2, yaitu tasawuf asilah, yaitu tasawuf murni, berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, dipraktekkan dengan zikir, membaca Al-Quran, dan meneladani Nabi. Kemudian tasawuf al-dakhilah, yaitu tasawuf campuran yang mengaruhi unsur luar hingga kadang menyimpang dari ajaran Islam. Dalam konteks modern, lahirlah neosofisme yang mengajak kembali kepada tasawuf murni, sekaligus responsif terhadap tantangan zaman. Jadi tasawuf bukan berarti menjauh dari kehidupan sosial, tetapi justru hadir sebagai kekuatan perubahan yang positif. Dari bab 7 sampai 9 ini kita bisa simpulkan tanggung jawab tasawuf dan pembagian saling berkaitan. Tasawuf mengajarkan kita untuk membersihkan hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada saat yang sama juga peduli terhadap realitas sosial. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan jadi motivasi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.